Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على حي على الفلاح.
نحصي عنه ولا نستطيع الوفاء بشكره. تبارك الله ربنا ذو الجلال والإكرام. نحمده ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصلاة بجزيل الفضل والإنعام ومن علينا بدين الإسلام وأكرمنا بنبي الرحمة والهدى والسلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بطاعة ربه ولا إلى سبيل الملك الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. Jamaah para tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah jatah umur kita sampai di bulan Rajab tahun ini. Hari ini sudah memasuki pekan ketiga, hampir masuk ke pekan keempat. Sebagaimana kita maklumi, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak tercipta langit dan bumi, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalilnya kita sudah pada tahu dalam surat At-Taubah 6. Dengan tegas Allah menyatakan ketetapan ini disebut dari dinul qayyim, bagian daripada ketentuan agama yang lurus yang wajib oleh kita dihormati, karena semua yang telah ditetapkan oleh Allah, apakah itu perintah atau larangan, segala yang oleh Allah nyatakan mulia, seorang mukmin yang bertakwa harus ikut memuliakannya, dan itulah ciri orang yang bertakwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang ikut memuliakan sya'airallah, itulah katanya orang yang di dalam hatinya ada ketakwaan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini ini Jumat hari ini pada bulan Rajab, di samping kita respek terhadap hari Jumatnya, juga kepada bulan Rajabnya, tentunya kita harus tahu bagaimana cara memuliakannya. Dalam ayat itu Allah akan memberikan salah satu petunjuk, wala tadlimu fihi anfusakum. Pada bulan ini, bulan yang sangat mulia, hati-hati kamu jangan mendolimi dirimu sendiri, jangan melalaikan perintah Allah, dan jangan sekali-kali berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita semua di muka bumi ini harus senantiasa sadar sebagai hamba Allah. Kita harus benar-benar tahu diri siapa kita, lalu apa tugas kita, dan apa sebenarnya yang kita cari. Judul khutbah hari ini adalah responsibilitas atau kemampuan bertanggung jawab. Bukanlah sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi dalam realisasi betapa sulit. Ada banyak orang yang lebih menginginkan hasil sesuatu tanpa mau bertanggung jawab. Bukan dibunuh, laut pun ikut dirusak, polusi sekeliling kita, terjadi efek samping yang menimbulkan petaka bagi manusia dengan mengharapkan sesuatu keuntungan tanpa memperhitungkan akibat untuk orang lain. Kerja tanpa responsibility yang menghasilkan kerusakan atau al-fasad di muka bumi
Ini biasa dilakukan oleh orang mufsidin, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan innallaha yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang suka merusak. Responsibilitas yang dapat dijadikan modal bagi kehidupan kita yang lebih baik adalah responsibilitas muhsinin, yaitu orang yang tatkala tahu dirinya sebagai mukmin yang telah Allah tetapkan sebagai bertanggung jawab sebagai hamba Allah untuk mengabdi, juga berfungsi sebagai khalifah, dia akan selalu berpikir dua kali, tidak sebatas mencari keuntungan di sini dan masa kini, dia ingat akan tanggung jawab dari esok. Kalau kita perhatikan keadaan dunia sejak tercipta, kita menemukan suatu bencana yang sangat besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Malah para mufassirin menyebutkan peristiwa besar zaman Nabi Nuh ini adalah merupakan bencana yang pertama di muka bumi yang kalau kita telusuri itu adalah akibat daripada perbuatan manusia yang tidak peduli dengan fungsi sebagai Allah ibadah dan tidak lupa dan tidak ingat bahwa dia sebagai khalifah. Dia berbuat menurut maunya, tidak menurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Isra ayat 17 yang kita bacakan ayat tadi, Allah berfirman, "Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira." Telah banyak kami hancurkan beberapa generasi setelah Nabi Nuh, seperti kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Thamud, begitu pula kaum Sulaikah, dan yang terakhir yang paling banyak cerita adalah Fir'aun. Semua adalah akibat perbuatan dosa. Cukup Allah sangat mengetahui terhadap perbuatan hamba-hambanya dengan cermat dan adil. Apa sebabnya? Mereka sudah terlalu ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkarkan Rasul. Kejadian seperti itu akan terus berlaku karena sunat Allah qad khalat min qablu wa lam tajid sunnatallahi tabdila. Dalam surat Al-Fatihah ayat 3 Allah menegaskan apa yang telah menjadi kebiasaan ini sebagaimana yang telah lalu tetap akan terjadi karena sunat Allah tidak akan pernah berubah. Mungkin sekarang ada bencana akibat seperti itu. Tentunya kita harus mencari solusi. Dan kita sebenarnya solusi yang paling penting itu menyadarkan manusia kembali kepada fitratuddin yang asli. Sebenarnya manusia sebelum lahir itu, sebelum masuk dalam rahim ibu, manusia sudah diperkenalkan kepada Allah sebagai hamba Allah, dan Allah memperkenalkan diri pada waktu itu. Alas rabbikum qalu syahidna. Pada saat Allah memperkenalkan kepada roh kita, roh seluruh manusia, secara aklamasi manusia mengaku bahwa Allah sebagai roh. Allah lah pencipta, Allah lah penguasa, Allah lah pemilik, dan Allah pengatur. Dan saat itu menurut keterangan manusia telah berjanji mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin hanya Allah yang berhak disembah, dan mereka telah berjanji hanya kepada Allah yang akan menyembah. Tauhidullah, ma'rifatullah, Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Inilah kata kunci solusi yang harus kita miliki bersama untuk menjadikan manusia yang betul-betul beramal di muka bumi dengan penuh tanggung jawab. Karena itu kita harus tahu tugas kita adalah sebagai hamba Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah, lalu berfungsi kita sebagai khalifah. Maka senantiasa dalam diri kita harus mengatakan makrifat diri bahwa diri ini tiada lain adalah min Allah Subhanahu. Dan selama hidup ini akan selalu dalam genggaman Allah fillah, dalam kekuasaan Allah dan dalam aturan Allah. Karena itu hidup ini harus lillah, serahkan kepada Allah, dan segala proses kita mau dinilai oleh Allah. Kenapa? Kita akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab dan segala perbuatan. Namun apa yang menjadi tugas kita, apakah melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan, akan sulit kalau tidak serta hidayah Allah. Maka sering kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah.
kita tidak berdaya untuk berbuat, untuk menyelesaikan tugas, untuk melaksanakan kewajiban seperti yang kita laksanakan di tempat ini. Hakikatnya adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan tugas sebagai karyawan, apakah sebagai bawahan atau sebagai atasan. Yang telah di hadapan Allah kita akan diminta pertanggungjawaban. Kulluhum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang menjadi amanah kepemimpinan. Kita akan ditanya oleh Allah, bukan bertanggung jawab kepada atasan Elko, tetapi justru di hari kiamat sejauh mana kecermatan kita melaksanakan tugasnya. Benarkah kita tugas ini dilaksanakan sebagai pengabdian kepada Allah, hanya sekadar mencari honor? Apakah kita ini bertugas ini rajin karena takut kepada atasan, atau memang karena Allah yang kita takuti? Yang lain menurut Allah, kita harus senantiasa melakukan apa yang diajarkan. Dalam pelaksanaan ibadah harus senantiasa diingatkan kepada Allah. Bukankah dalam Al-Fatihah Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami hanya mengabdi kepadamu dan hanya kepadamu lah kami berdoa. Artinya ibadah apapun, sekecil apapun, hanya akan sukses apabila disertai pertolongan Allah. Hidayah pertolongan Allah ini sekali. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyuruh kita agar dalam setiap pekerjaan diawali dengan basmalah. Waktu kita berangkat dari rumah, kita dianjurkan untuk membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tidak berdaya untuk melakukan yang baik dan tidak berkuasa untuk menghindar diri dari segala apa yang tidak baik kecuali dengan pertolongan Allah. Disitulah seorang mukmin yang betul-betul menjadi muhsin akan bertawakal kepada Allah. Dia gantungkan semua harapan kepada Allah. Pekerjaannya disandarkan kepada Allah, karena apapun yang dikerjakan dimanapun dia berada di hadapan Allah. Insya Allah mukmin yang betul-betul muhsin di dalam berdoa tidak takut terhadap di dalam rotasi di dalam pekerjaan, dipindahkan kemanapun tidak akan disilahkan sana beli. Semuanya tempat pasar untuk mencari pahala. Tujuan akhirnya hanyalah mencari ridho Allah. Dikerjakan dengan baik, dia berharap sukses, dan kesuksesan bukan hanya keuntungan sekarang, dia ingin mendapat yang lebih baik lagi di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah-langkah yang harus kita miliki di dalam Al-Quranul Karim dengan tegas surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kepada Muhammad, silakan kamu bekerja sesuai dengan profesi masing-masing, maka Allah akan menilai amal kamu. Allah akan melihat amalmu, begitu pula Rasul dan mukmin akan menyaksikan produk kamu, dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan memberikan pertanggungjawaban ila alimil ghaibi wasyahada. Allah yang tahu hal yang gaib dan yang nyata. Lalu fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan beritahu padamu apapun yang kamu perbuat. Kalau kita ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil amal kita yang baik, Allah akan dengan cermat, bahkan dengan rauf rahim, sanggup memberikan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya, siapapun yang berbuat yang kejelekan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dengan segala keadilannya, sekecil apapun dosa, dia harus bertanggung jawab. Apalagi kita sering membaca surat Yasin. Dalam surat Yasin kita sering baca inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami akan menghidupkan orang yang telah mati. Kami yang selalu mencatatkan apa yang dia perbuat dengan segala peninggalan-peninggalannya. Segala sesuatu kami hitung, kami catat dalam buku yang nyata. Jamaah yang mengatakan Allah, Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah lupa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Karena itu kita harus selalu berpikir lebih dulu kalau mau mengerjakan sesuatu. Apakah pekerjaan kita ini termasuk yang wajib dikerjakan, yang baik atau yang buruk?
Apakah pekerjaan ini termasuk melanggar aturan atau tidak? Apakah ada manfaat untuk pribadi atau untuk orang lain? Apakah tidak menimbulkan madarat mafsadat untuk orang lain sehingga merugikan orang banyak, bahkan menentang hukum Allah, di mana disebutkan surah Allah tatkala manusia sudah terlalu membangkang hadap Allah akan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bencana sekarang di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus, badai, longsor dan sebagainya. Jangan anggap-anggap ini ada pemiliknya, ada yang ngatur, Allah yang punya. Kadang-kadang bencana itu akibat daripada perbuatan manusia. Yang penting, kalau kita mau bekerja karena tujuan kita mencari ridho Allah, ini apakah dengan kerjaan kita? Prinsip mukmin muslimin adalah maslahat dunia akhirat, mencari ridho Allah. Apapun pekerjaan, tugas kita akan diminta pertanggungjawaban Allah. Kulluhum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kerja bagi kita adalah ibadah. Dimanapun kita bekerja, disitulah lapangan ibadah. Tugas kita adalah memikul amanah tanggung jawab, di mana kita ini akan diminta pertanggungjawaban kita nanti. Cuma ila rabbihim turja'un. Saya hadirin semua yang akan bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bekerja, tanamkanlah asas keimanan bahwa kita kerja ini tidak ada takut. Yang menugaskan kita bekerja, yang menugaskan kita sebagai khalifah Allah, bukan orang lain, yang memiliki Rabb alamin ini, Rabb kita. Karena itu kerja kita ikhlas semata-mata mencari Allah. Namun untuk diterima sebagai ibadah Allah, syarat lain di samping iman dan ikhlas harus benar. As-shawab ini paling tidak jangan berdarah-darah. Dan kita sebagai manusia harus sadar sangat terbatas kemampuan kita. Semua yang ada pada kita potensi, kekuatan, energi, pikiran, bahkan sekalipun ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong mengandalkan kepada diri sendiri. La takilna ila anfusina ya Allah. Jangan serahkan kepada diri kami. Kami minta bantuan-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Kerjakan dengan basmalah. Dengan demikian akan lahir sikap tawakal. Bersandar pada Allah dan menggantungkan hasilnya pada Allah. Dan apabila sudah tawakal seperti ini, Allah pun menjamin dan pasti. Wa may yatawakkal wa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka dia yang akan memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan. Sebaiknya apa yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab dilakukan oleh kita semua dalam evaluasi kerja. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apabila kita lihat pekerjaan kita sudah benar dan baik dan telah terasa ada hasilnya, jangan membanggakan diri, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah itu alhamdulillah, dan terus bersyukur untuk meningkatkan prestasi sesuai dengan Rasulullah di dalam sehabis sholat dia menganjurkan supaya selalu mengatakan Allahumma amin ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami kemampuan, tolong kami supaya selalu ingat kepadamu sebagai Rabb kami, supaya kami selalu mampu mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, dan puncaknya kami bisa beribadah lebih baik, karena dari ibadah yang lebih baik itu prestasi kami akan berubah. Kemudian apabila kita melihat ada kesalahan dan ternyata hasilnya jelek, jangan salahkan orang lain. Lebih baik salahkan diri sendiri, lalu segera bertaubat perbaiki. Bahkan harus berani mengakui kesalahan di hadapan sesama kita. Kalau memang menimbulkan madarat bagi orang lain dan kita, jangan lupa minta maaf. Maka inilah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh mukmin. Sekalipun dia telah menyatakan diri sebagai mukmin, banyak melakukan kebaikan, berusaha meninggalkan dari segala perbuatan maksiat, jangan dulu merasa aman dari adab Allah. Kita sebagai manusia yang sangat terbatas, apalagi dengan pernyataan al-insan ma'lul khata' manusia. Manusia adalah tempatnya kesalahan, suka lupa. Lebih baik kita membaca doa seperti yang dibacakan atau dikumandangkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kecuali Engkau. Namun aku tidak
bisa sepenuhnya mengabdi padamu. Pengabdian yang telah kulakukan, aku nggak tahu apa kau menerima atau tidak. Maka sesungguhnya aku ini termasuk orang masih sering berbuat aniaya. Jangan menganggap atau jangan mengulangi kesalahan, dan kita harus berjiwa satria. Disontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara doa Nabi Adam yang menunjukkan beliau bisa sukses kembali lagi ke surga adalah beliau hampir 300 tahun berdoa dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli innaka ghafurur. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau dan segala puji milikmu. Sungguh aku telah zalim pada diriku, karena itu ampunilah dosaku sebaik-baik pengampun. Kalimat lain Nabi Adam berdoa, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka bihamdik rabbi inni dzalamtu nafsi farhamni innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh tiada ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, segala puji milikmu. Aku adalah manusia yang telah menzalimi diriku sendiri. Karena itu saya bilang Engkau adalah yang paling penyayang. Dalam doa lainnya Nabi Adam juga masih mengucapkan Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik rabbi inni dzalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itulah ciri orang mukmin. Dia sekalipun telah beramal baik, tapi tidak pernah merasa puas dengan kebaikan. Dia ingin lebih baik lagi, bahkan merasa masih kurang takut karena berbeda dengan orang munafik. Maksiat terus dikerjakan, ibadah malas, dia selalu merasa aman dari azab Allah. Karena itu intinya apapun yang kita kerjakan dikerjakan dari Allah. Karena Allah Rabb kita usahakan apa kita kerjakan villa selalu di jalur yang diridhoi oleh Allah. Karena Allah berkata kembali kepada Allah, tidak akan bisa sukses kecuali dengan pertolongan Allah. Maka laksanakan pekerjaan dengan nama Allah, dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum bil ajril hakim wa taqabbalallahu minna minkum bi rahmatin subhanahu. Aku qul hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khair rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun ittaqu haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kematian sudah pasti akan kita hadapi, tapi kematian itu di mana dan kapan kita tidak tahu. Yang pasti kalau pesan kita harus mati dalam keadaan Islam. Maka Islam ini tidak boleh kita longgar sedikit pun. Dimanapun kita berada, kemanapun pergi, Islam jangan dilepas. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Guru kita telah lebih dulu pulang kemarin. Suatu saat kita akan mengalami sama seperti ini. Untuk mendapat husnul khotimah, sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita harus istiqomah dan kita harus selalu taubat. Perbanyak kebaikan biasakan yang baik-baik. Kenapa? Allah SAW telah mengingatkan kepada kita, ingatlah saudara, bakal banyak orang dicabut nyawa pada kegemaran masing-masing. Maka tidak heran 2 pekan yang lalu baru ada orang gemar mancing meninggal dunia sedang mancing ketika pohon. Berita duka yang sangat mengerikan, orang yang senang mabuk-mabukan atau berdosis hampir tiap pekan dikumandangkan di televisi dan diberitakan. Itu jawab semuanya mati khotimah. Sebaliknya tidak sedikit juga orang-orang baik meninggal dalam keadaan baik, ada yang sedang sujud, ada yang sedang baca Quran dan sebagainya. Paling tidak kalau kita ingin husnul khotimah, biasakanlah selalu merasa bersama Allah. Zikrullah yang senantiasa kita lakukan. Ya Allah muda wa ayyubi. Bersama Allah kemanapun kita pergi. La ilaha illallah. Itulah kalimat yang sangat berharga untuk menjadi
tameng kita supaya tidak menjadi penghuni neraka, karena Allah telah mengatakan haram masuk neraka orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bertanggung jawab dalam Islam tidak hanya kemampuan menanggung beban tugas sebagai hamba, melainkan juga tugas sebagai pemimpin. Bertanggung jawab dalam Islam dapat dilakukan ketika bekerja sebagai mujahid, membaikkan dirinya sebagai sifat Allah Al-Halim, sehingga dia bisa merespon beban yang diterimanya dengan penuh santun, kelembutan yang penuh kasih sayang. Tentu saja ini merupakan kekuatan spiritual yang akan merubah dunia kerja menjadi dunia yang bersih dari penyimpangan dan perkeliruan, terutama dunia yang lebih baik ini dalam pribadi muhsinin, tidak hanya untuk hari ini melainkan untuk masa depan sampai hari akhirat. Ini dapat terjadi karena responsibilitas muhsinin adalah tanggung jawab dunia dan akhirat, lahir dan batin. Dan yang lebih, kita bekerja bukan atas nama nafsu dan bukan atas siapa-siapa, tetapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mohon hidayah supaya dalam hidup ini kita betul-betul selalu dalam shiratal mustaqim. Dan kalau ada kesalahan, mudah-mudahan kita mampu memperbaiki sebelum nanti tiba. Dosa harus sudah selesai semuanya. Semoga Allah mengampuni segala kehilapan dan segala kesalahan kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi wa lil mu'minin wal mu'minat ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.